Saudara-saudara, kita akan membahas bagian liturgi sabda yang lain, yaitu Mazmur Tanggapan. Mazmur Tanggapan itu merupakan unsur pokok dalam liturgi sabda yang menopang permenungan sabda dan mengajak kita aktif berpartisipasi, mulai dari pendengaran, melihat, hati. Kita akan dilibatkan di sini. Mazmur Tanggapan itu berarti menanggapi sabda Tuhan dengan kata-kata Alkitab sendiri. Jadi kita menanggapinya tidak dengan semau kita, tetapi sudah dirumuskan oleh para ahli kitab sabdanya apa yang akan kita tanggapi, lalu bagaimana kita menanggapinya secara bersama-sama. Mari kita melihat contoh dari teks Mazmur Tanggapan. Barangkali di antara kita belum tahu Mazmur Tanggapan itu contohnya seperti apa. Ini dia. Saya mengambilkan Mazmur Tanggapan Prapaskah tahun liturgi B. Di sana sudah ada, ini pakai edisi lama. Sudah ada bagian-bagiannya. Bagian ini adalah Mazmur 25, kemudian gayanya adalah pelok bebarang bahasa Jawa. Ulangannya itu terdapat di Puji Syukur nomor 845. Nyanyinya kurang lebih begini. Si do mi fa so fa mi. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Ini merupakan bagian ulangan. Kemudian yang di bawahnya adalah not-not untuk pemazmur menyanyikan ayat-ayatnya. Mari kita lanjutkan. Saya ingin menunjukkan bagian ini sebagai contoh yang terdapat di dalam buku Mazmur Tanggapan. Kita lanjutkan. Struktur dari Mazmur Tanggapan itu apa? Yang pertama, ada ulangan dan ayat. Karakter atau jiwa. Mazmur Tanggapan itu memiliki jiwa, memiliki suasana dan tujuan. Tujuannya ada beragam, yaitu mazmur kegembiraan, mazmur pujian, mazmur syukur, mazmur gagah, mazmur rintihan, mazmur kesusahan, doa, renungan. Ada berbagai macam. Ini diungkapkan dalam dua bentuk, yaitu ulangan dan ayat. Ulangan yang tadi saya nyanyikan, dan ayat-ayatnya nanti hanya pemazmur sendiri yang menyanyikan atau melakukannya. Ulangan ini mengajak semua umat berpartisipasi. Nah, di dalam ulangan inilah terumus inti permenungan dari bacaan sebelumnya, yaitu bacaan pertama yang kita dengarkan. Jadi pemilihan mazmur ini dan kata-kata ini bukan sembarang. Namanya Mazmur Tanggapan. Tanggapan apa? Tanggapan atas sabda yang baru saja kita dengarkan. Inti dari permenungannya itu apa yang ingin ditawarkan. Nah, mazmur ini menanggapi dengan suasana tertentu, dengan jiwa karakter tertentu, karena tujuannya juga sendiri-sendiri. Tadi sudah saya sebutkan ada banyak, kegembiraan, pujian, dan sebagainya. Ini yang harus menjadi perhatian terutama petugas mazmur, sehingga dapat menjiwainya. Suasananya sedih atau berkabung, kok dinyanyikan dengan gembira dan ekspresi yang kurang mendukung rasa berkabungnya. Kemudian ulangan, ini saya tadi sudah menyampaikan, menjadi kunci penafsiran atau amanat inti dari bacaan yang baru saja kita dengar. Ini ya bagian dari mazmur dan intinya. Selanjutnya
Yang ketiga, ulangan ini memungkinkan umat ambil bagian, ini yang saya katakan, ambil bagian aktif dalam entah itu permohonan, pujian, renungan, dan lain-lain sebagai tanggapan terhadap firman Allah. Kalau mengamati atau mengingat video saya yang sebelumnya, ada waktu hening setelah entah itu bacaan selesai dibacakan oleh lektor atau homili, ada sekitar 20 detik untuk hening. Itu untuk meresap-resapkan tadi Roh Kudus menyentuhku secara spontan pada bagian mana, entah itu kata, entah itu ungkapan, entah itu kalimat, entah itu nuansa rasa dari bacaan pertama tadi yang aku merasa tersentuh, sekedar sedikit saja. Nah, bagian Mazmur tanggapan ulangan ini mau mengungkapkan perasaan kita, entah perasaan permohonan, pujian, renungan, inti dari rasa yang tadi oleh Roh Kudus disentuhkan oleh Roh Kudus menyentuh hati kita. Kemudian ayat-ayat dan bait itu bermaksud memperdalam amanat pewartaan dari bacaan yang baru saja kita dengar. Kemudian strukturnya ada dialog, yaitu ulangan yang sudah dinyanyikan oleh pemazmur yang memimpin kita semua. Kemudian ada ayat-ayatnya, ayat ulangan, pemazmur dan umat. Intinya ada pewarta dan penerima sabda. Ini menggambarkan dialog antara Allah dan umatnya. Sekarang mari kita lanjutkan ke bagian bagaimana pelaksanaan dari Mazmur tanggapan ini. Yang pertama, pemazmur melakukan ulangan yang tadi seperti yang saya nyanyikan tadi, yang kemudian diikuti umat berdasarkan intro dari organis kalau diiringi permainan organ. Selanjutnya ayat-ayat dilakukan pemazmur dan ditanggapi umat dengan melakukan ulangan sebelumnya. Jadi ini seperti biasanya. Kemudian setelah itu pemazmur harus menangkap pesan mazmur itu, lalu menjiwainya. Apakah ini pesannya sedih, kegembiraan, meratap, syukur, pujian, dan sebagainya. Baik ulangannya maupun ayat-ayatnya itu harus dengan penghayatan itu. Kemudian pelafalan atau artikulasinya harus jelas. Para petugas mohon untuk memperhatikan sound system. Kira-kira mic-nya peka enggak? Kira-kira speakernya itu gemuruh atau enggak? Silahkan mengatur mic-nya itu, apakah saya butuh sangat dekat atau saya butuh agak jauh. Yang jelas umat itu perlu bisa mendengarkan. Kalau kita menyanyi dan pelafalannya tidak jelas, untuk apa? Hanya mendengarkan melodinya saja tetapi kata-katanya kurang jelas. Maka A, I, U, E, O dalam pengucapan itu juga harus melebar. Kalau perlu teorinya 3 jari masuk biar lebar, kira-kira begini. Mangapnya itu membuka mulutnya itu mantap. Ya, pelafalan artikulasinya harus jelas, sikapnya mantap dan meyakinkan, bukan ragu-ragu. Mengajak umat untuk menanggapi sabda dengan kemantapan. Sekaligus lancar, mengalir, tidak terlalu lambat atau terpatah-patah hingga umat dapat serempak mengulanginya. Maka ini juga dibutuhkan latihan. Latihan itu pertama latihan teknis bagaimana menyanyikannya beberapa waktu, kemudian melatih diri tampil. Ini bagian dari keterampilan, maka harus dibiasakan. Selanjutnya, sedapat mungkin tidak mengganti mazmur tanggapan dengan nyanyian tanggapan sabda atau biasanya disebut juga lagu antar bacaan. Ini sedapat mungkin. Tetapi penggantiannya juga dimungkinkan di dalam misa-misa votif atau misa-misa khusus dengan intensi-intensi khusus.
bukan misa harian atau bahkan mingguan peringatan hari raya, bukan. Seandainya pun Mazmur tanggapan ini diganti dengan nyanyian tanggapan sabda, harus dipilih, harus memperhatikan makna dari nyanyian itu harus diselaraskan dengan bacaan yang baru saja dibacakan itu. Namanya saja nyanyian tanggapan sabda. Sabdanya apa kok menanggapi yang lain? Itu namanya selenco. Nah, selenco itu tidak nyambung. Itu yang harus diperhatikan. Dan yang berikutnya, cara pelaksanaannya gimana? Hendaknya dihindari satu, umat bersenandung sewaktu pemazmur melakukan ayat-ayat mazmur, karena tugas umat pada momen atau kesempatan ketika petugas menyanyikan, mendaraskan dengan melakukan itu adalah meresapkan syair ayat tersebut dalam hati hingga mantap waktu melakukan ulangan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, peran pemazmur itu sangat penting, melafalkan, menyanyikannya dengan jelas, lalu peran umat mendengarkan dengan hati, meresapkannya. Tidak usah bersenandung. Kemudian yang kedua, kalau pemazmur tidak pandai bernyanyi dalam keadaan khusus tertentu, tentu bukan berarti dipahami boleh seperti itu terus, tidak. Yang ideal adalah mazmur dinyanyikan. Maka kalau yang ideal tidak kita dapatkan, kalau pemazmur tidak pandai bernyanyi juga, ulangan tetap dinyanyikan sedangkan ayat-ayatnya boleh dibacakan, ya. Ini bagian dari yang boleh ditoleransi, ditolerir. Selanjutnya yang terakhir, bagian dari pelaksanaannya, hendaknya dihindari juga apa? Jika mazmur keseluruhan tidak nyanyikan, ini biasanya dalam misa harian, pemazmur tidak menandai akhir dari pembacaan setiap ayat dengan kata refrain. Jadi Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang melaksanakan sabdanya misalkan. Tuhan adalah juru selamatku, dia jadi penopangku. Refrain tidak dikatakan seperti itu, jangan menandai akhir dari ayat yang dibacakan supaya umat menanggapi dengan ulangan tadi dengan kata refrain sebagai aba-aba. Sebaiknya pemazmur berlatih membaca dengan menggunakan intonasi turun sedemikian rupa sehingga umat tahu kapan menanggapi ulangan itu. Coba kita lihat contoh di dalam mazmur tadi. Kita melihat mazmur ini. Misalkan seandainya saja ini dibacakan, tidak dilakukan, pemazmur akan membacakan bagian ulangan. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Jadi ada intonasi turun. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Lalu umat mengulangi. Baru ayatnya dibacakan juga dengan cara demikian. Kalau belum sampai pada bagian akhir di sini, jangan sampai intonasi yang menjadi aba-aba bagi umat untuk mengulanginya itu keliru. Misalkan, ini yang contoh ya, untuk bagaimana intonasi turun itu menjadi aba-aba. Tunjukkanlah lorong-lorongmu kepadaku ya Tuhan. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Jadi jelas ya, kalau belum selesai jangan diturunkan tapi dibuat bahasanya itu gandul supaya orang juga oh masih ada. Bukan, tunjukkanlah lorong-lorongmu kepadaku ya Tuhan, bawalah aku jalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku.
Sebab engkau, nah ajarlah aku, sudah turun. Ini pasti sudah terpancing umat untuk menanggapi dengan ulangan. Tetapi kalau belum selesai, jangan diturunkan intonasinya itu. Semoga bisa dipahami. Demikian para saudara yang terkasih, kita sudah membahas tentang liturgi Ekaristi sampai pada bagian Mazmur tanggapan. Semoga ini membantu kita dalam menghayati Ekaristi sehingga kita mampu mengalami Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.